Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ini mungkin untuk program linear ya, untuk pertemuan terakhir. Jadi nanti minggu depan insya Allah udah bab baru ya, matrik. Nah, hari ini kita bahas soal-soalnya yang dulu kelewat, mungkin nomor 5 ini, halaman 25. Di layar udah ini ya. Nah, jadi kamu ingat-ingat soalnya ya, Bapak juga ini kurang ingat. 45, 28. Di artinya di atas 25, ayat 45, 28. Halaman berapa tadi, Pak? Halaman 25, nomor 5. Nah, gini kan ya. Nah, di harusnya di sini kan. Berarti yang ini, oh ini mah ceritanya minimum maksimum ya. Ini mah apa namanya, mencari SPLTP-nya. Jadi SPT LDP, sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi ini kita lihat dulu garisnya ya. Kita lihat dulu garisnya. Jadi garisnya ini seperti orang menghormat pakai tangan apa namanya? Pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Jadi ini kayak orang ini si garis ininya nih kayak orang menghormat. Nah, kan habis Agustusan. Tapi pakai tangan kiri ya. Nah, ini tangan kiri nih. Ini tangan kirinya di atas gitu. Menghormat gitu. Nah, kayak gini. Ini menghormat bendera. Ini gitu, menghormat bendera. Tapi posisinya ini jadi si orang ini tuh menghadap kita gitu, menghadap kita. Jadi kan ini tangan kirinya berarti kan ini tangan kanannya ya. Nah, jadi ini kayak sikunya ini kayak yang apa namanya? Siku-sikunya kayak nah gitu sikunya gitu. Ini seperti kemiringannya seperti ini. Seperti ini. Jadi kamu ini bayangkan gimana menghormat pakai tangan kiri. Coba nih. Nah, gini ini kan tangan kiri nih. Jadi gini. Kayak apa? Gini ya. Jadi ini kan ceritanya begitu menghadap siswa tangan kiri ini kayak gini. Jadi posisinya tuh kayak tangan gini, mirip kemiringannya lihat ini jari ini kemiringannya. Jadi hampir mirip dengan yang ini. Kebayang ya gimana? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Betul. Jadi makanya ini kan ada dua garis. Pertama kita namanya misalnya ini garis apa? Garis L. Yang ini garis K. Nah, di sini berarti di sini ML ya. ML. Jadi M itu maksudnya kemiringan. Kemiringan itu tangan, nilai tangan. Tangan itu yang ini, sudutnya yang ini. Sudutnya ini, sudutnya. Kalau yang MK, tangan juga, sudutnya yang ini. Sudutnya yang ini, nah itu sudutnya. Nah karena dia seperti pakai tangan kiri, menghormat bendera pakai tangan kiri, tangannya itu negatif, nilai tangannya kayak ini tangan apa ya? Tangan sudut L, ini sudut K. Ini K, ini L sudutnya.
Jadi nilai tangannya itu negatif. Yang ini juga sama, negatif juga nilai tangannya. Kan sama-sama begini kan kemiringannya. Jadi ini kayak perosotan lah, kayak perosotan. Tapi ngadepnya gini. Nah, tangan itu kan tadi alat apa? Depan alas ya. Yang L dulu, depan alas. Ini alasnya nih, bukan ini ya, alasnya dari sini ke sini. Jadi 2/8. Atau 1/4. Nah, gitu. Kalau yang K ini kan, berarti depannya yang ini, alasnya yang ini. Jadi ini 4/5. Nah, gitu. Terus kita gunakan rumus persamaan garis gini, yang di SMP ya. Nah, gini, ingat-ingat nih. Rumus persamaan garis. Nah, ini, rumus persamaan garis. Ingat-ingat. Ini kepakai terus. Nah, M itu kan gradien. Kemiringannya, makanya simbolnya M, miring. Jadi, pas itu simbolnya, miring. Kemiringan garis. Nah, kita gunakan, ini kan ada X1, Y1. X1, Y1-nya itu gunakan yang di sini nih. Yang supaya gampang. Supaya gampang, Y1-nya 0. Jadi di sini gunakan ini 5,0, ini. Yang ini 8,0. Nah, gitu. Ini kan buat garis K, ini buat garis L. Jadi kita dapatkan Y-nya 0 ya. Nah, ini yang L dulu. Yang L dulu berarti ini min 1/4. Min 1/4 X min berapa? 5 ya. Apa? Yang L 8. Nah, gitu. Ini kan jadi begini. Nah, tempatnya loncat sini, 4Y. 4Y. Nah, yang berarti di penampatnya udah loncat, berarti di sini min 1 kan, min 1-nya kalikan sama X ini, min X. Min 1 kali min 8 plus 8. Kumpulkan X-nya di sini. Pindah ruas gitu, kasih X-nya. Nah, gini, itu yang pertama. Yang kedua, garis, ini kan sama-sama nolnya, yang 5,0. Garis yang K ya. Tangannya min 4/5. Ada yang bergabung lagi? Enggak ya, belum ada. Min 4/5. X min 5. Nah, tadi kan disitunya 5. Jadi 5 yang ini di sini. Ini minnya dari mana? Ini dari rumusnya, minnya yang ini. Ini min juga dari rumusnya. Ini kan ada minnya, rumusnya pakai min. Dikurangin. Nah, ini jadi Y min 4/5 X min 5. Loncat 5-nya ke sini jadi 5Y. Min 4-nya kalikan jadi min 4X. Min 4 kali min 5 plus 20. Terus jadi pindah ruas. 5Y plus 4X dengan 20. Nah, gitu ya. Gimana? Bisa dipahami? Ada yang pertanyaan? Belum selesai ini, belum selesai. Masih panjang. Ada yang bertanyakan? Kelihatan segini, kelihatan nggak? Kelihatan. Alhamdulillah nih kalau kelihatan. Pak, kok tannya bisa negatif sih, Pak? Jadi ini cara gampangnya tadi ini kayak orang kayak siku tangan nih, siku tangan ini kayak siku tangan ini kan tangan kiri nih. Jadi orang ini menghadap kita, itu kita jadi menghadap kamu yang lagi nonton sama bapak juga. Lagi nonton ini, lagi nonton apa ya? Ya menghadap di layar, yang berhadapan dengan layar, dengan orang di depan layar. Jadi ini tangan kiri ini kayak tangan kiri gitu. Itu cara gampangnya. Cara yang alasan yang benarnya karena dia kan begini nih. Garisnya kan begini. Nah, gitu garisnya. Gitu kan garisnya ini di jarumnya ya. Ini jarumnya. Jadi dia di kuadran 2 gitu. Nah, si jarumnya ini garis ini kan garis ini sama dengan garis ini kan mirip kemiringannya ya. Jadi dia di kuadran 2. Nih, justru itu di kuadran 2. Di kuadran 2 kan tangannya negatif. Gitu. Tapi kalau sudutnya begini, kemiringannya begini nih. Nah, ini di kuadran 1 ya. Itu silau, di kuadran 1. Ini di kuadran 1 si sudut ini antara jarum dan sumbu X. Kalau kemiringannya begini, ini berarti kayak orang menghormat pakai tangan kanan kalau yang ini. Ini kayak orang menghormat pakai tangan kanan. Nah, gitu.
Kayak gini lah. Cara gampangnya, cara mengingatnya. Kirim garis yang ini. Itu ya. Siapa ini yang nanya tadi? Gimana? Bisa dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ini agak sibuk. Kalau mau di screenshot ya. Nah, lanjut kalau nggak ada ya sekarang kita kembali ke gambar. Kembali ke gambar. Nah ini kan berarti yang garis yang L, ini yang ini, dia berarti ini di arsinya ke atas ya. Yang E itu ke atas di arsinya. Betul nggak? Lihat tadi gambar ini kan ini arsilannya dia di sini nih. Ya kan? Nah kalau yang K, dia arsinya ke bawah, ngikutin yang di arsir di sini, ke bawah. Bisa dipahami? Gimana? Bisa dipahami nggak semuanya? Gimana? Ada pertanyaan? Iya Pak, bisa. Ya. Nah, berarti dia yang E dulu nih, yang E berarti yang ini kan? Yang ini nih, yang ini nih, yang tadi yang ini 4Y ditambah X sama dengan 8. Dia katanya ke atas. Ke atas. Berarti menjauhi titik uji 0,0. Sini 0,0 di sini. Kita cek ya. 0, Y-nya 0, X-nya 0, 8. Langsung aja ya, udah tahu lah. 0. 0 berarti ini 0 sama, maka 0 sama dengan 8 berarti ini kan kurang kan gitu kan? 0 kurang dari depan, betul nggak? 0 kurang dari 8, jadi di sini yang ininya 0 nih, ininya 8, jadi 0 itu yang benar, 0 kurang dari 8, ya kan? Tapi di sini malah menjauhi di sini, malah menjauhi ini, malah menjauhi. Jadilah di sininya dibalik. Jadi di sini 4Y ditambah X besar dari 8. Lihat garisnya di buku gimana? Putus-putus atau mulus? Ini Bapak kan gambarnya di buku gimana? Putus-putus nggak ini yang L? Mulus ya garisnya? Nggak putus-putus kan? Lurus. Nah, di sini kalau nggak putus-putus pakai sama dengan. Nah itu yang pertama. Gimana, bisa dipahami? Bingung nggak? Bisa Pak, bisa. Gitu ya. Sekarang yang ini jadi 0. 20 ini juga berarti ini kurang, ya kan? Kurang dari 20, 0 kurang dari 20. Nah ini dia mendekati 0 nggak yang garis K? Mendekati 0 kan, maksudnya kan ke bawah. Oh, berarti kalau yang ini 5Y ditambah 4X kurang dari 20. Garisnya nggak putus-putus kan? Pakai sama dengan itu. Terus ini karena ini si gambar ini di kuadran 1, berarti ininya ada tambahannya. X besar dari 0, Y besar dari 0. Itu jawabannya. Ini jawabannya nih. Jadinya. Nah, ini kejauhan ya. Kejauhan. Buram nggak? Buram ya? Buram nggak? Yang mana kira-kira jawabannya A, B, C, D? Yang B. Ada nggak jawabannya? Jadi ini mungkin X-nya di depan ya. Bisa jadi X-nya di depan kan, emang cuma nulis aja. Yang itu bisa jadi X-nya di depan ya, sama-sama aja ya. Mungkin di situ X dulu ya. Jadi yang X ditambah 4 ya besar dari 8. 5Y 4X ditambah 5Y kurang dari 20. Nah, coba dilihat. Heru dapat, dia dapat, Heru dapat. Yang mana jawabannya? Yang B, Pak. X dulu ya, X-nya yang sendirian. Ada nggak X-nya yang sendirian? Aduh, nggak fokus. X-nya sendirian, ada tuh X-nya sendirian. Dia kurang dari 8. Nggak bisa fokus ini. Jadi dilihat bukunya aja. Jadi itu 4X ditambah 5Y kurang dari 20, berarti yang A ya. Tapi di situnya malah yang X ditambah 4Y-nya malah ini malah kurang dari 8, harusnya kan lebih kan, berarti yang A salah. Nah, yang jawaban itu yang B, yang B. Itu enggak yang B? Mirip kan yang B? Betul, Pak.
Nah, itu yang Tadi dulu ini ada WA ya. Tadi dulu ini buka WA dulu di HP bukanya. Coba dipikir-pikir lagi. Aduh, siapa nih? Udah apa ya? Apa ya? Nah, di sini apa? Kita kan udah punya tuh kemarin desmos.com. Desmos. Jadi kita udah dapat yang ininya apa namanya? Tadi jawabannya yang B kan ini, yang B ya. Coba kita cek pakai desmos.com. Masih ingat ya desmos.com? Tadi. Share screen. Apa namanya? Mana sih apa lagi? Mana ya share screen tuh? Yang mana sih share screen? Oh ini. Nah ini ya. Lagi loading. Kok nggak ini ya? Kok nggak ini ya sih? Kok nggak berubah sih ini? Nah itu ya. Nah, ini kita desmos.com. Desmos. Nah ini. Tadi kita yang B 4X. Kita cek yang B jawabannya. Tambah 5Y kurang dari, di sini udah ada opsinya kurang dari, klik yang keyboard. Kurang dari 8, 20. Nah, terus yang kita bikin kotak yang keduanya, yang kotak kedua, X ditambah 4Y besar dari tadi 8 ya. Nah, lihat nih. Benar ya, sesuai ya gambarnya, lihat yang muncul. Nah ini. Jadi lihat kursor bapaknya. Jadi ini yang kamu kan tadi udah ketemu di yang B, itu ditulis, diketik di sini. Jadi atas, paling bawah yang merah, yang B, garis yang merah nih yang 4X ditambah 5Y, garis yang biru, X ditambah 4Y. Jadi di sini kan ketemunya, di sini nih ketemunya. Lihat kursornya di sini. Ini memang nggak dibatasi ya, jadi ini harusnya dibatasi. Harusnya dibatasi X-nya lebih besar dari 0 gitu. Ini harusnya ada pembatas. Jadi di kuadran 1, jadi sesuai ya dengan gambar di buku. Di kuadran 1, di hasilnya di sini. Ini yang ada 0,4 sama 0,2 tuh. 0,2 belum muncul di layar. 0,2 sama yang titik perpotongannya tuh, komaan cuma ya. Titik perpotongannya. Nah, di situ jadi daerah. Jadi pas, jadi jawabannya benar. Jadi ini untuk ngecek jawaban aja. Kita misalnya kita ragu-ragu. Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana?
Bisa, Pak. Semuanya paham? Paham, Pak. Betul. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Layar utama. Nah ini. Sekarang kita nomor 6. Nah kalau nomor 6 dibalik ya. Nomor nama malah PLTP-nya dulu. PLTP-nya dulu nomor 6. Baru dicari gambar arsiranya di situ kan. Harusnya di sini jangan dikasih gambar dulu. Soalnya enggak, harusnya ada yang gitu soalnya. Tapi ini soalnya begini. Nah ini di SPTP-nya X ditambah Y. 2X ditambah 6Y. 120. Nah, kamu ingat-ingatnya yang nomor-nomornya, Bapak nggak ingat. 2X ditambah 6Y besar dari 120, X ditambah Y-nya 40, kurang dari. Ya. Coba kita ini. X ditambah Y 40 ya. 2 tadi apa? 2X ditambah 6Y 120. Ini ya, kok habis? X ditambah Y kurang dari 40 gitu kan? Betul nggak? Terus 4X atau 2X ya? 2X. 2X. Ini 6Y ininya. Ya. Nah gitu kan, terus ini ada tambahannya. Ada tambahannya nggak ini? Ada. Ada. Nah gitu, jadi ini model matematikanya ya. Model matematikanya dulu, cari gambarnya. Ya kalau yang ini, kita nih, ini mah gampang, jadi ini bolak-balik, jadi ingat-ingat. Jadi ini 40,0 dan 0,40. Karena di sininya nggak ada angkanya. Jadi X tambah Y aja. Jadi kalau ada X tambah Y itu lebih mudah gini langsung gitu. 40-nya dari mana nih? 40 dari sini, di soal. Nah yang ini aja yang dibikin kotak-kotaknya. Tapi kalau udah ngerti ya nggak usah dibikin kotak-kotak. Ini mau jadi untuk alat bantu aja. Oh, tutup ya. Berarti 40 bagi 6 kan berapa? 20 ya. Y-nya 0, tutup. 20 bagi 2, 60. Ya, gitu aja. Terus ini gambarnya. Terus 40, 40 di sini segini misalnya. 40, berarti 20-nya di sini. 20, 60-nya 20. Nah, di sini kira-kira. Tarik garis. Udah gitu aja gambarnya. Nah, kita kembali ke soal awal ini. Kurang dari ya. Berarti hasilnya ke bawah kalau kurang dari ya. Ini kan 0, 0 kan? 0, 0 kurang dari 40, benar kan? Berarti mendekati. Ini besar dari 0, besar dari 120, salah kan? Berarti menjauhi ya. Menjauhi. Nah, berarti di sini nih, daerah sini nih. Dari sini daerah nomor berapa di sini? Yang ini kan? Coba ini. Nomor berapa di sini? 4. Nomor 4 di sini. Ya, berarti nomor 4 itu jawabannya itu. Jadi daerah yang ini. Bapak nggak hafal nomor-nomornya. Itu ya. Jadi kalau ada yang ini, kalau ini ada, berarti ininya nggak usah dipanjangin. Berarti daerah yang di sini tuh salah ya. Di sini udah jelas salah. Karena ini melewati batas gitu. Tuh gitu aja. Gampang ya. Nah sekarang kita soal cerita kalau udah paham. Ada pertanyaan nggak semuanya? Ada pertanyaan? Yang bisa masuk gimana? Jadi kalau makanya gitu ya, jadi di Google Meet itu gini, di Zoom malah kepenuhan.
Mau soal yang mana? Soal ceritanya? Coba dibuka. Soal yang mana nih ceritanya? Di itu ya, di ulangan harian, penilaian harian. Kan ada uji kom 1, uji kom 2, ada penilaian harian. Nah ini banyak halaman yang hariannya. Nah ini penilaian di halaman 34, tapi dicari soal ceritanya. Nah, coba mau yang mana soal ceritanya? Ada satunya tadi Bapak yang lihat ya, tapi bukan soal cerita, tapi agak aneh soalnya gitu, agak jarang-jarang. Ini malah nilai N. Nilai N, wah nilai N. Oh jadi itu dari fungsi tujuannya ya. Nomor 10 ini kan agak aneh nih soalnya. Bukan agak aneh, jadi jarang-jarang gitu soal kayak gini. Kalau ini kan biasa ya, grafik-grafiknya tadi. Nomor 10 nih. Jadi di situ fungsi tujuannya atau di sini, jadi ini boleh diganti yang ini ya Z. Supaya bisa ringkas itu jangan F, X, Y, jangan F, X, Y. Di Z aja boleh. Dengan kendalanya, nah kendala itu tadi ya, yang pembatas-pembatasnya, yang model matematika 2X ditambah Y besar dari 10, 2 yang ditambah Y besar dari 10, terus X ditambah 2Y, oh bolak-balik ini ya, besar dari 8. Mencapai minimum hanya di titik 4,2. Nilai N yang memenuhi. Gimana ini? Coba. Pertama-tama ya caranya digambar dulu itu. 2X ditambah Y besar dari 10. 2X ditambah Y besar dari 10. Terus X ditambah 2Y besar dari 8. Dikurangi 1. Gitu kan. Terus dia mencapai nilai minimum. Hanya ya, dia ada kata hanya di 4,3 ya berapa? 4,3 berapa? 4,2 Pak. 4,2, 4,6. 4,2. 4,2. Tadi Z-nya NX berapa Z-nya? NX ditambah berapa? Plus 4Y. 4Y. Nah itu ya fungsi tujuannya. Jadi meminimumkan yang ini. Kita gambar aja udah. Gambar aja ya, nggak usah pakai kotak-kotak lagi ya. Udah paham kan? Nah, jadi sekarang mah coba lebih cepat lagi ngerjainnya gitu. Ini berarti berapa nih? X-nya tutup 5 ya. 5,10 ya kan? Kebayang nggak? 5,10. Kalau nggak pakai kotak-kotak ngerti nggak? 5,10 nih. Kamu kotak-kotak aja. No, X-nya, Y-nya 5, 10. Y-nya 0, X-nya 5. 5,10 dan 10,0. Yang kedua. Yang kedua yang ini ya. X-nya 0, Y-nya 4. Nih, Y-nya 4 kan. 8 bagi 2. Y-nya 0. Y-nya 0 tutup. Jadi X-nya 8. Jadi ini 0,10, 0,4. 0,10 ya di sini kira-kira. 0,4 ya di sini. Di sini. 0,4. Ini 5,0. Ini kan 10, setengahnya berarti ya segini kira-kira. 8, ini 10, 8-nya kira-kira di sini. Hubungkan ini 5 yang sama 10, hubungkan juga. Nah ini katanya besar dari ya di sininya. Besar dari, berarti dia ke atas hasilnya. Ke atas. Itu nggak ke atas. Dua-duanya kan besar dari sama dengan nih. 0 besar dari 10, salah kan? Masa 0 besar ini menjadi 0 nih. 0 besar dari 10 salah kan? Berarti menjauhi kan? Menjauhi. Ini juga 0 masa besar dari 8. Menjauhi. Jadi si daerah DHP-nya itu di sini. Nah, di situ DHP-nya. Di sini nih. Nah, ini yang ini tebelin ya. Di kesalahan nyorotnya. Berarti titik pojoknya ada 3, 1 sama yang ini.
Nah, di sini dicari nih. Pakai eliminasi kan. Mau menghilangkan yang mana? Mau menghilangkan yang mana? X atau Y? Menghilangkan yang mana? Iya juga Pak. Yang Y, oke. Jadi, kalau yang Y berarti yang atas kali 2 ya. Yang atas kali 2 jadi ini 4X. 4X ditambah 2Y sama dengan 20. Kali 2 semua nih. Kali 2 itu kan. Yang ini tulis lagi. X ditambah 2Y sama dengan 8. Nih. Terus lagi ya. Begini. Kurangi. Dikurangi kan. Karena sama tanda, ingat-ingat. Jadi ini tulis, supaya teliti tulis aja. Tapi kalau nggak ditulis nggak apa-apa ya. Jadi ini kamu udah tahu 3. Kan? Ini supaya lebih teliti aja. Bagi yang agak bingung. Yang udah akhir, udah terbiasa langsung. 20 kurang 8, 12. Jadi X-nya 4. Y-nya, masukkan, pilih aja yang ini ya, yang sederhana nih. Jadi di sini 2X kali 4, 2 kali 4 ditambah Y bisa sama-sama dengan 10. 8 ditambah Y, udah ketahuan 2 ya. 8 tambah 2, 10 kan. 10 kurang 8 gitu. 2. Jadi Y-nya 2. Di sini berarti di sini 0,10, di sini 4,2, di sini 8,0. Tadi katanya titik minimumnya dicapai 4,2. Oh, berarti di sini ya 4,2-nya yang ini. Hanya di titik 4,2 nilai apa? Minimumnya. Nilai minimumnya. Nah, kalau 4,2 berarti kita cari satu-satu dulu nih yang 10. Yang 10 berapa? Ada keterangan lain nggak? Ada keterangan lain nggak selain ini? Di soalnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. 0,10. 0,10 kan. Jadi didapatnya nih, yang tadi Z-nya NX ditambah 4Y. Jadi Z-nya kalau 0,10 berapa harusnya ada ya. Seperti ini kan jadi Z-nya itu 40 ya, 4 bukan si X-nya 0. Si X-nya 0 kan. Jadi 4 kali 10, 40. Nah, kalau yang ini 4,2, ini berarti 4N ditambah 2 kali 4, 8. Jadi 4N ditambah 8. Terus yang satu lagi 8,0. Ini jadi ini 8N. Nah, 8N. Katanya ini paling kecil, ini paling kecil. Jadi ini yang minimumnya ini. Berarti kurang dari 40 kan? Kurang dari 40. Tuh, jadi ini. Apa keterangan lainnya? Ada apa lagi? Kendalanya dengan kendala mencapai minimum hanya di titik. Jadi nilai minimumnya nggak disebutin ya. Berapa nilai minimumnya harusnya disebutin gitu. Ya cuma gini aja. Gimana ngolahnya lagi? Cuma gini aja, ini Z-nya. Ini Z. Itu kalau misalkan ada nilai Pak, minimum ada jadi gimana, gimana? Pak? Ya kalau misalkan ada nilai minimum jadi kayak gimana? Gimana ada? Kali ini nggak ada keterangan lain jadi susah. Nggak ada keterangan lain, apa keterangan lainnya? Jadi 4N ditambah 8 itu harusnya minimumnya itu berapa, nilai minimumnya, nah itu berapa gitu. Yang ini berapa? Diketahuan kan? Di situ nggak disebutin nilai minimumnya berapa, iya kan? Kemana lagi nih kira-kira? Kamu punya ide nggak? Kemana lagi nih? Coba. Ini dari kejauhan nih, kelihatan nggak? Satu soalnya segini. Jadi nilai minimumnya itu yang 4,2 itu harusnya disebutin ya. Kan nggak ada. Coba kemana lagi? Coba dipikir-pikir. Ada yang bisa, ada yang ketemu. Yang disebutin ya susah ya. 4 ditambah 8-nya itu yang jelas kurang dari 40. Ada ya yang kurang dari 40? Jawabannya
kurang dari 40. Hitungnya pakai itu ya apa namanya? Rentangan apa interval, pakai interval nilainya memenuhi. Jadi N-nya di antara 8 dan 10 paling minimum. Kurang jelas ya. Kemana lagi gitu. N-nya di antara gimana nih? Gimana kamu punya ide di situ pada kayak kurang dari. Apa ini? Hanya di minimum hanya di 4,2. Ada hanya kan? Kan hanya kan berubah itu kan hanya. Kurang jelas ya. Di sini. Nah, ternyata soal yang aneh malah udah jelas. Soal yang lain, soal cerita yang lain. Soal cerita lagi. Mau yang mana soal ceritanya? Yang ke angka-angka aja. Nah, kalau yang nomor 12 semua model matematikanya ya, ini model matematikanya nih yang 12 itu. Jadi kamu menerjemahkan soal yang ini tuh dalam bentuk matematika cuma segini, cuma 4 ketidaksamaan. Mau yang mana lagi? Mau yang mana nih? Bikin pakaian udah ada ya. Bikin pakaian. Nomor 14 nih, coba nomor 14. Nah, itu mah apa? Maksimum ya. Oh, udah biasa ya, 14 juga ya. Bahkan berupa apa? Yang dagang-dagang, uang-uang. Coba yang apa harga lain dari yang lain. Nah, ini yang 18 yang agak beda. Itu mah bukan uang-uang di opsi jawabannya. 1000 tiket. Bayang itu. Sebuah tempat rekreasi setiap hari menjual tidak lebih dari 1000 lembar. Tidak lebih berarti kurang dari ya, tidak lebih kan. Terdiri atas tiket dewasa dan tiket anak-anak. Tiket dewasa terjual setiap hari tidak kurang dari 100. Berarti lebih besar dari kan tidak kurang. Tidak kurangnya berarti besar dari 100 lembar yang tiket dewasa. Sedangkan tiket anak-anak terjual tidak kurang dari 200 lembar. Besar dari juga. Harga tiket dewasa 25.000. Harga tiket anak-anak 15.000. Oh, itu berarti fungsi tujuannya ya. Pendapatan maksimum jika akan diperoleh jika yang terjual adalah. Nah, kita ingat ya. Jadi bacanya dari untuk bukan bacanya apa? Untuk menjawab itu bacanya baca dari bawah. Pendapatan maksimum, berarti itu memaksimumkan. Terus ada kata-kata harga tiket dewasa dan tiket anak-anak. Oh, berarti si X-nya tiket dewasa ya, tiket anak-anaknya Y. Jadi X-nya itu tiket dewasa. Tiket dewasa. Tiket dewasa gitu ya, mah. Maksudnya ini X itu banyaknya ingat ya, tapi ini disingkat. Jadi X itu banyaknya tiket dewasa, harusnya begitu tulisannya. Yang Y, tiket anak. Nah, banyaknya tiket ya, ingat-ingat. Banyaknya tiket. Kemudian tadi katanya tidak kurang dari, tidak lebih ya, tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih dari 100.000 lembar. Berarti X ditambah Y kurang dari 1000. Tidak lebih kan? Dikurang. Nah, tiket dewasa terjual, apa nih tiket dewasa? Tiket dewasa terjual tidak kurang dari 100 ya. Tiket dewasa. Betul nggak?
Betul, Betul. Pak. Betul. Betul, Pak. Kalau kita hemat, tidak kurang, berarti lebih kalau tidak kurang. Jadi 200 gitu kan. Ya. Ya, terus ini kan tambahan aja, nggak mungkin negatif. Diartikan nggak mungkin negatif, setidaknya paling buruk 0, jadi nggak terjual. Nah ini model matematikanya nih. Wah ternyata begini aja, sederhana ya. Kirain gimana? Terus tadi jetnya, yang tiket dewasa 25.000 ya. Kalau yang anak-anak 15.000 ya. Iya, Pak. Nah ini tujuannya, jadi memaksimumkan ya. Karena ini kan ceritanya jualan apa jasa ya, tempat rekreasi, jual jasa gitu. Nah jadi ini kita gambar. Nah, ini mah gampang ya, nggak usah pakai kotak-kotak ya, gampang ya kan nggak ada angkanya. Langsung aja ke gambarnya. Nah gini. Jadi udah ketahuan di sini 1000,0 sama 0,1000 kan. Anggap aja 1000-nya di sini nih 1000 gitu. Ini segini kan ya segini kira-kira hubungkan. Nah, gitu. Terus ini berarti jasinya ke bawah. Ini X100. Ini kan 100, ini 100 kan kira-kira sih gitu. Kecil banget. Nah, jadi terus di gambar tarik garis. Nah, nggak boleh ke bawah ya kan, di kuadran 1 aja. Nah, di sini, lanjut ini ke atas. Nah, garisnya gitu. Jadi X 100 ini sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y garisnya. Nah, kalau yang Y, sejajar sumbu X. Segini 100, segini 200. Nah, kira-kira gitu. Tarik garis. Ingat, nggak boleh ke sini. Di kuadran 1. Nah, sekarang kita arsir. Nah, ada 3 garis. Mudah-mudahan nggak bingung lihatnya. Yang ini, garis yang ini kurang dari titik ke bawah. Lebih meyakinkan lagi pakai titik uji. Nah, tapi karena ini soal cerita, jadi nggak usah pakai titik uji kalau soal cerita, karena pasti positif ya. Jadi nggak aneh-aneh itu kalau soal cerita. Jadi kalau dia kurang dari, langsung hasilnya ke bawah. Ini bisa dari nih, bisa dari, langsung hasilnya berarti ini ke kanan. Ke kanan. Nah kalau yang ini, karena dia Y, dia ke atas. Karena besar dari ke atas. Nah, berarti di sini kan titik pojoknya yang ini, yang ini. Di sini ketemunya. Si sisir itu, 3 sisir ini ketemunya di sini. Di HP-nya di sini. Daerah himpunan penyelesaian. Yang di sini berapa titiknya yang di sini? Tahu nggak berapa titiknya? X-nya berapa X-nya? X-nya berapa di sini? X-nya berapa? 100. 1. Tinggal nyari Y-nya kan? Y-nya nggak tahu di sini berapa nih di sini. Kan nggak tahu kita kelihatan sini. Karena apa? Karena gambarnya jelek. Gambarnya nggak rapi. Kalau gambarnya rapi, insya Allah ketahuan. Karena gambarnya nggak rapi aja. Nah, jadi sini. Gimana caranya biar tahu? Lihat garis yang ini. Garis yang ini. Garis yang ini persamaannya yang ini kan. Jadi dia persamaannya itu Y, dulu ya, X ditambah Y sama dengan 1000. Nah, jadi dibikin persamaan dulu. Dibikin persamaan dulu nih. Jadi X-nya tadi berapa? 100 kan? 100. Y-nya, aduh udah ketahuan Y-nya berapa? Y-nya berapa langsung? Y-nya berapa? 900. Itu kurang 100 kan? 900. Di sini tulis 900. Gitu. Yang di sini juga sama di sini. Jadi X-nya sama, ini kan X-nya nih 100. Y-nya berapa? Ini mah udah kelihatan Y-nya. Berapa? 200. 200. Nah, gitu. Yang di sini, nah kalau di sini agak beda, ini X-nya nggak ketahuan. Y-nya yang ketahuan, Y-nya ini di sini Y-nya. Nah, di sini Y-nya 200. Jadi Y-nya dulu. Pakai ini juga sama. Sekarang Y gantian 200 Y-nya. Jadi X-nya berapa? 800. Nah, bilang kamu udah paham. Nah, gitu. Terus tinggal dimasukkan ke fungsi tujuan. Jadi yang ini, Maksimal. tiketnya nih 25.000 ditambah 15.000. Udah jam berapa sekarang? Kelebihan nggak? Masih ada waktu 6 menit lagi ya.
Jadi ini, yang ini 25.000 dikali 100. Berapa? 2.500.000 ya. 2.500.000. 15.000 dikali 900, 15 kali 9, 15 kali 9 berapa? 15 kali 9, 45, 13, 13, 5, 13 juta 500, betul nggak? Betul, Pak. Ya. Jadi ini berapa jumlahnya? 16 juta ya? 16 juta. Tuh dia omsetnya 16 juta, bukan untungnya ya, omsetnya. Jadi pendapatan hari itu, jualan hari itu gitu. Nah ini kalau yang ini, tapi ini nggak ditanyakan ya? Nggak ditanyakan kan? Di PG-nya itu nggak pakai uang-uang gitu. Ya udah nggak usah kalau gitu. Enggak. Nggak usah. Ya, bagus, bukan nggak usah ya. Tetap, jadi ini tetap dipakai, tapi jawabannya bukan uangnya, bukan, tapi jawabannya itu tiket yang terjual berapa, itu yang dewasa, yang anak-anak berapa. Masih lanjut ya, maaf, masih lanjut. Sekarang yang ini, tadi sama 2.500, 2.500.000. Yang ini 15 kali 2, 30, berarti 3 juta ya. 3 juta. Pakai kalkulator aja kalau bingung. Berarti yang ini berapa? 5.500.000 ya. 5.500.000. Yang ini 25.000 dikali 8, 800. 25 kali 8, 200 kan? 200. Tambah lagi nolnya 200. Nah ini berarti 20 juta nih. 20 juta. 15.000 dikali 200. 3 juta. Berarti yang ini 23 juta. Berarti diberinya yang ini kan? Yang 23 juta. Yang paling besar. Nah jadi kalau gitu kesimpulannya agar omsetnya maksimum, omsetnya maksimum. Jadi hari itu harus terjual 800 lembar tiket dewasa dan 200 tiket anak-anak. Ya, Pak. Nah gitu ya, itu ya 800 200. Jadi jawabannya 800 dewasa, 200 anak-anak gitu. Ada jawabannya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak yang Jadi uangnya nggak dipakai ya, jadi jawabannya nyarinya itu. Yang ya alhamdulillah. Nah gitu, gampang kan? Jadi, asal kita apa namanya bisa menerjemahkan ceritanya. Jadi yang ini mah kuncinya bukan hitung-hitungnya, jadi ceritanya jangan sampai salah gitu. Jadi act-nya ini nih kuncinya tuh act-nya nih, jangan sampai salah ininya. Jangan sampai salah. Jadi bacanya jadi kalau kita mau jawab itu ingat-ingat dari bawah dulu. Dari bawah dulu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Pak, izin SS katanya boleh enggak? Iya, boleh. Ini kelihatan nggak? Lumayan, Pak, jelas. Ya, lumayan. Zero itu ya. Gimana ya posisinya? 100, 900 udah nanti dicek aja. Udah ya? Udah, Pak. Makasih. Ya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Nah, udah, sampai sini aja. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Ada absen nggak, Pak? Ya, absennya. Jadi, isi dulu ya sebelum keluar. Gimana?
Itu absennya. Kalau nggak ada diakhiri. Tadi yang Eurodapa udah masuk belum ya? Eurodapa. Maulida tadi pakai akun biasa kan? Bisa, Pak. Cuman harus ganti akun dulu, jadi punya akun baru gitu, baru bisa. Tapi yang ini kalau misalnya akun belajar udah ada, tapi sekarang otomatis harusnya ya. Otomatis. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada diakhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, teman-teman. Besok matrik ya, besok minggu depan. Ya. Lebih gampang sih kalau matrik. Makasih, Pak. Ya. Jadi